Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Faradiba Rahmawari Asterlin. Ingin menjelaskan materi perilaku organisasi bab 2. Materi yang akan saya bahas di video kali ini adalah keberhasilan organisasi menurut Amazon dan Microsoft. Kemampuan intelektual, kemampuan fisik, kesesuaian kemampuan pekerjaan, karakteristik biografis, definisi pembelajaran, teori pembelajaran, pembentukan alat manajerial, serta ringkasan dan implikasi untuk manajer. Keberhasilan organisasi. Sebagian besar organisasi mengutamakan pengalaman ketika membuat keputusan seleksi karyawan. Pengalaman menjadi sebuah prediksi yang valid atas kinerja pekerjaan di masa depan. Namun, Amazon dan Microsoft lebih menyukai untuk berfokus pada kecerdasan. Mengapa? Perusahaan tersebut percaya bahwa kunci keberhasilan adalah kemampuannya untuk berinovasi, dan orang-orang yang paling cerdas apapun pekerjaan mereka adalah inovator-inovator terbaik. Kemampuan atau ability berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Kemampuan keseluruhan seseorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor, intelektual dan fisik. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual atau intellectual ability adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai alternatif mental berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik atau physical abilities tertentu bermakna penting bagi keberhasilan pekerjaan yang kurang membutuhkan keterampilan dan berstandar. Misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut stamina, ketangkasan fisik, kekuatan kaki, atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan manajemen untuk mengidentifikasi kemampuan fisik seseorang. Kesesuaian kemampuan pekerjaan. Bila karyawan kekurangan kemampuan yang dibutuhkan, mereka kemungkinan akan gagal. Jika seseorang dipekerjakan sebagai seorang pemroses kata, dan tidak dapat memenuhi persyaratan dasar mengetik dengan keyboard, kinerja seseorang akan buruk meskipun orang tersebut bersikap positif atau memiliki motivasi yang tinggi. Karakteristik biografis. Usia. Hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama dekade yang akan datang. Gender. Hanya sedikit isu yang memancing lebih banyak perdebatan, kesalahpahaman, dan pendapat tidak mendasar dibandingkan apakah kinerja wanita sebaik pria. Ras, sebuah isu yang kontroversial. Masa jabatan. Dengan pengecualian terhadap perbedaan gender dan rasial, tidak ada isu yang tampaknya lebih memicu kesalahpahaman dan spekulasi dibandingkan dampak senioritas pada kinerja perusahaan. Definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah apa yang kita lakukan ketika sekolah. Definisi pembelajaran secara umum adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil pengalaman. Teori pembelajaran. Pengondisian klasik. Tumbuh berdasarkan eksperimen untuk mengajari anjing mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap bel yang berdering. Pengondisian operan menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Pembelajaran sosial. Seseorang dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada individu lain dan hanya dengan diberitahu sesuatu seperti belajar pengalaman langsung. Pembentukan alat manajerial. Karena pembelajaran terjadi pada saat sebelum dan selama bekerja, manajer akan menaruh perhatian pada bagaimana mereka mengajarkan karyawan untuk berperilaku melalui cara-cara yang paling menguntungkan organisasi.
Ketika kita mencoba membentuk individu dengan membimbing mereka selama pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, kita sedang melakukan pembentukan perilaku, shaping behavior. Ringkasan dan implikasi untuk manajer. Kemampuan secara langsung mempengaruhi tingkat kinerja dan kepuasan seorang karyawan melalui kesesuaian kemampuan pekerjaan. Karakteristik biografis telah tersedia bagi para manajer untuk diobservasi. Pembelajaran. Semua perubahan yang dapat diamati dalam perilaku adalah bukti langsung bahwa pembelajaran telah terjadi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.